Saatnya informasi di Kompas Malam, Saudara. Timnas Indonesia kedatangan 3 pemain baru kala menggelar latihan pada hari kedua di Bali United Training Center. Beckham Putra, Jason Hubner, dan Calvin Verdong sudah tampak mulai bergabung dengan 23 pemain lainnya. Total ada 26 pemain yang sudah bergabung dengan pemusatan latihan skuad Garuda. Beckham menjadi nama baru di skuad timnas karena pemain yang baru saja mengantarkan Persib Bandung meraih back-to-back gelar Liga 1 ini belum pernah dipanggil ke timnas senior. Pada pemusatan latihan hari kedua, sang pelatih Patrick Kluivert masih fokus untuk membenahi fisik pemain. Sementara itu, penyerang timnas Indonesia, Rafael Struijk, resmi berpisah dengan klub Australia Brisbane Roar. Brisbane Roar resmi mengumumkan tidak akan memperpanjang kontrak Rafael Struijk. Struijk bergabung dengan Brisbane Roar dari ADO Den Haag sejak 16 September 2024. Kontraknya berakhir pada 30 Juni 2025. Selama membela panji klub asal Australia, penyerang 22 tahun hanya tampil 10 laga dengan total waktu 240 menit dan mencipta 1 gol. Belum diketahui kemana Rafael Struijk akan berlabuh untuk melanjutkan karirnya. Yang juga menjadi sorotan, Cristiano Ronaldo telah memberikan isyarat kemungkinan hengkang dari Al Nassr. Isyarat ini ia posting dalam sebuah pesan di media sosial pribadinya setelah laga akhir musim. Setelah mencetak gol dalam pertandingan terakhir Al Nassr, Cristiano Ronaldo mengunggah foto dirinya dalam balutan jersey timnya dengan pesan, "Bab ini sudah selesai." Ceritanya masih terus ditulis. Terima kasih untuk semuanya. Mantan bintang Real Madrid merupakan pencetak gol terbanyak di Liga Pro Arab Saudi dengan mempersembahkan 25 gol. Kontrak CR7 dengan Al Nassr akan berakhir pada bulan Juni dan baru-baru ini penyuka nomor punggung 7 ini dikaitkan dengan kepindahannya ke klub asal Brasil Botafogo. Tim yang memungkinkan bagi dirinya bermain di Piala Dunia antar klub bulan depan. Mantan bom Real Madrid, Karim Benzema dan timnya Al Ittihad keluar sebagai kampion Liga Pro Arab Saudi setelah menundukkan Damak. Bermain di King Abdullah Sports City Stadium, Al Ittihad tampil menekan sejak awal laga. Al Ittihad hampir saja membuka gol. Andai tembakan mantan pemain Chelsea, N'Golo Kante, tak membentur mister gawang sesaat sebelum turun minum. Skor 0-0 bertahan hingga rehat, Saudara. Babak kedua masuki menit 54. Giliran Karim Benzema yang mengancam gawang Damak. Sayang, tundukannya masih mampu ditepis kiper Damak. Kebuntuan akhirnya dipecah di menit 72. Tendangan mantan pemain Tottenham Hotspur, Steven Bergwijn, membawa Al Ittihad menang 1-0. Kemenangan ke-27 pada musim ini membuat Al Ittihad merebut gelar Liga Pro Arab Saudi dengan poin 83. Al Ittihad pun melangkah ke Liga Champions Asia Elite musim depan. Yang juga tengah bersuka cita, Liverpool dan Napoli setelah merebut gelar juara di liga masing-masing. Kedua tim pun menggelar parade juara dengan berkeliling kota menggunakan bus atap terbuka. Liverpool melakukan perayaan juara Liga Premier Inggris musim kompetisi 2024-2025 hari Senin waktu setempat. Para pemain berkeliling kota Liverpool menggunakan bus atap terbuka sambil memamerkan piala. Perayaan ini disambut meriah oleh puluhan ribu para Liverpoolian yang memadati jalanan kota. Rute parade dimulai di Queen's Drive dan berakhir di Blundell Street di segitiga Baltic. Ini adalah untuk pertama kalinya Serdadu Burung Liver menggelar parade juara. Ketika menjadi kampion di musim 2019-2020, si Merah melakukan perayaan minimalis karena COVID-19. Di kota Naples, Italia, ribuan fans Napoli tumpah ruah di jalanan untuk menyambut pahlawan mereka berparade Scudetto Serie A menggunakan bus atap terbuka. Il Partenope finish di puncak klasemen dengan selisih 1 poin dari kompetitor terberat musim ini, Inter Milan.
Ini adalah Scudetto kedua bagi Napoli dalam rentang waktu 3 musim terakhir. Hal ini mengingatkan kepada sang legenda Diego Armando Maradona yang melakukan hal serupa antar Napoli raih Scudetto di musim 1986, 1987, dan 1989-1990. Setelah tak melanjutkan kerjasama dengan Stefano Cugura, Bali United datangkan langsung sang pengganti pelatih dari Eredivisie Belanda. Bali United resmi datangkan Johnny Jansen sebagai pelatih baru untuk menggantikan Stefano Cugura. Laskar Tridatu telah mengumumkan langsung kedatangan sang pelatih lewat kanal YouTube official mereka. Pada musim 2024-2025, Johnny Jansen berstatus sebagai pelatih PEC Zwolle dan membawa tim dihuni penggawa Timnas Indonesia, Eliano Reinders, finish di peringkat 10 Eredivisie Belanda. Pelatih berkepala pelontos ini membawa 2 asisten, Ronnie Pandar dan Jeffrey Dennis Talan. Kita ke sorotan lain, saudara. Tanpa 2 oposit utama, Megawati Hangestri dan Arsela Nuari, skuad Timnas Voli Putri Indonesia bersiap hadapi ABC Nations Cup 7 hingga 14 Juni di Vietnam. Ersandrina De Vega kemungkinan akan jadi oposit utama dalam misi mempertahankan ranking internasional. Timnas Voli Putri Indonesia terus diterpa masalah jelang berlaga di sejumlah turnamen internasional. Selain Megawati Hangestri yang sudah dipastikan absen, kini oposit hitter lainnya Arsela Nuari dan outside hitter Aulia Suci menarik diri karena masih dalam pemulihan cedera. Praktis tidak tersisa oposit murni di kubu Timnas saat ini. Posisi oposit kemungkinan akan diisi Ersandrina Caca De Vega, sementara pemain terbaru yang dipanggil Dinda Shiva akan diubah posisinya menjadi oposit. Opsi lain datang dari pemain asal Petrokimia Mediol Yokus serta Ajeng Fiona yang masih dipertimbangkan. Pelatih Timnas Voli Putri Indonesia Octavian bilang timnya terus berupaya maksimal sebelum berlaga di ABC Nations Cup 7 hingga 14 Juni di Vietnam. Berdasarkan hasil undian, Indonesia berada di grup B bersama Kazakhstan, Filipina, Iran, Mongolia, dan Selandia Baru. Tapi kalau saya sih lebih cenderung ke Caca ya, De Vega ya. Nah, De Vega kemarin juga kan lihat di Pro Liga dia main di oposit juga kan, mobile-nya dia udah bergerak sana sini udah bagus lah. Ya mudah-mudahan nanti udah bisa. Kita juga nanti paling kita dari outside-nya nanti. Kita lihat di situ ada Putri yang junior tuh dari Petro. Terus ya paling Ajeng, tapi kita lihat nanti resipnya bagaimana dulu kita lihat tuh karena kita harus yang ya setidaknya nggak terlalu jauh banget passingnya lah kita coba nanti gitu. Targetnya sekarang mungkin mengamankan posisi aja, jangan sampai turun banget, jangan sampai kayak gimana jebloknya gitu. Jadi pengen mengamankan posisi gitu. Selain latihan fisik dan teknik, tim voli putri Indonesia juga direncanakan beruji coba dengan Timnas U21 yang juga tengah menjalani pemusatan latihan di Padepokan Voli Sentul, Jawa Barat. Angga Nuriski, Bimo Wicaksana, Kompas TV Sentul, Jawa Barat. Kementerian Agama menetapkan Hari Raya Idul Adha 2025 jatuh pada tanggal 6 Juni 2025. Selengkapnya usai jeda di Kompas Malam.